Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Flashback saat dimana Elfie berpamitan dan ngasih kenang-kenangan pada Will. Sebelum dia naik ke menara, Will berjanji akan segera menyusulnya walaupun dia nggak dianugerahi sihir. Dan ada rintangan besar yang harus dihadapi, dia nggak peduli. Will meminta Elfie berjanji untuk melihat terbenamnya matahari secara bersama-sama di puncak menara suatu saat nanti. Diiringi rasa haru, Elfie pun berjanji akan selalu menunggu Will. Didampingi Pak Wagner, kesedihan mendalam gak bisa ditahan Will saat mengantarkan Elfie. Will は優しくて誰よりも勇気があるんだって。エルフィー、僕も絶対塔に行く。だから約束だ、一緒に夕日を見に行こう。約束待ってるよ、ずっとさよなら。Cerita berlanjut saat dimana Will yang seorang nol besar dan mendapat julukan Lana karena unggul di teori, dia selalu semangat dalam menjalani hari. Lalu saat kecerobohan gak sengaja membuatnya membaca artikel tentang keberhasilan Elfie yang mampu menciptakan 12 sihir orisinal, dan juga berita tentang institut tinggi yang memberi order pada semua orang yang kliennya adalah Elfie sendiri. Dengan semangat, Will segera balik ke asrama. Dia menceritakan berita ini pada Rusty dan meminta tolong agar dia mau menyiapkan piranti magisnya. Will menjelaskan jika mereka butuh inti es Frost Walker dan banyak katalis. Untuk itu, Will akan segera pergi ke strata 4 dan jika berhasil, imbalan pasti akan diberikan. Untungnya, Rusty adalah sahabat baik yang bisa diandalkan. 目標フロアは4層だから、ロスティのマジックアイテムが必要なんだ。ウィール。おお、行ってきます。 Di strata 4 ini rupanya udah ramai orang yang mencari. Baru mau mulai, tiba-tiba aura haus darah Sion benar-benar membuat Will cemas. Dia sadar harus masuk lebih dalam untuk berburu monster. Hingga gadis itu heran karena yang barusan dilihatnya bukanlah sihir, melainkan adalah teknik berpedang. Setelah memastikan dia baik-baik aja, Will segera mengajaknya berkenalan. Namanya adalah Iris, siswi akademi sihir tahun keempat. Iris to iimasu. Pindah ke kelas, Pak Wagner menjelaskan tentang pentingnya penciptaan sihir bagi dunia ini. Dan sebagai imbalan bagi penciptanya adalah tiket ke menara secara cuma-cuma. Dan seringnya, sihir baru dinamai dengan nama penciptanya atau kata yang berhubungan dengan orang tersebut. Sebagai contoh, Dax Darbican. Namanya diambil dari Darbican sang penjaga api. Para siswa pun sedikit ragu karena menurut mereka menciptakan sihir baru bukanlah perkara yang mudah. Rose pun menanyakan apakah Elfaria termasuk sosok jenius. Prestasinya nggak bisa dipercaya. Menciptakan 12 sihir orisinal adalah rekor pencapaian besar yang belum pernah ada. Dan karena prestasi itu, dia disebut-sebut sebagai penyihir terhebat dalam sejarah dunia. Tentu aja, hal itu langsung membuat heboh satu kelas, termasuk Colette yang tahu jika Elfie adalah teman masa kecil Will. Melihat ekspresi Colette itu, Rose tahu jika sebenarnya Colette menahan cemburu. Sambil menahan rasa malu, Colette berusaha mengelaknya, yang tentunya kegaduhan itu membuat Pak Wagner menegur mereka berdua. 個人が12個目の魔法を創造するなど、本当にすごいのね。ウィルが追いかけてる幼馴染ってエルファリア様に嫉妬してたんでしょ。バカ言わないで。ウィルは今もあの子のためにダンジョンに行ってるのかな。 Balik ke dungeon, Iris nampak mengenali Will sebagai nol besar yang gak ada duanya. Trauma karena dulu orang-orang selalu terganggu, Will mencoba menanyakan pada Iris apakah dia juga akan merendahkan seperti orang-orang yang lalu. Namun faktanya, Iris nggak begitu. Dia memuji kemampuan berpedang Will dan sangat menghormatinya. Iris juga sama dengannya, yang ingin mencari order untuk Elfaria. 助けてくれた方をどうして侮辱できるんですか？私は心から尊びます。私も空を支える一員になりたいんです。
Kita lalu diberi fakta jika langit yang membentang di bumi Regarden adalah langit palsu yang merupakan penghalang besar berisi energi sihir besar dari Magia Fender. Dan apabila penghalangnya sirna, maka dunia gelap akan kembali bersamaan dengan malapetaka yang akan terjadi. Magia Fender bukanlah satu-satunya sosok sumber motivasi dalam mengerjakan order. Mereka yakin jika tindakan kecil juga bermanfaat dalam menopang langit. Iris mengaku jika dia pernah bertemu Elvaria. Itu terjadi ketika dulu dia terancam dalam sebuah dungeon. Jadi ceritanya monster-monster udah bersiap menerkamnya. Di tengah keputusasaan itu tiba-tiba pertolongan gak terlupakan itu benar-benar membuat Iris mengagumi sosok Elvaria. Iris lalu bercerita jika rasa semangatnya yang membawanya sampai sejauh ini. Namun dia gak kunjung menemukan Frostwalker yang dicari. Kiki terlihat ingin menunjukkan sesuatu pada Will. Petunjuk yang barusan didapat adalah pertanda jika monster besar sedang berada di depan sana. Dan mungkin aja posisinya gak terjangkau lagi oleh sihir Surge. Iris jadi bingung gimana Will yang gak bisa sihir bisa tahu hal seperti itu. Menurut Will, meskipun hebat, tapi sihir itu bersifat gak mutlak. Apalagi jika berada di dalam dungeon. Seenggaknya Will percaya jika pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalamanlah yang menutupi kekurangan dirinya. Lalu tiba-tiba inilah monster yang dimaksud Will. Iris kemudian menjelaskan jika Frost Rex adalah subspesies dari Frostwalker yang dicari, seekor monster spesial yang dihargai di atas 5 kredit. Will meminta Iris untuk bersembunyi, tapi Iris melarang Will untuk melawannya karena monster itu kebal terhadap serangan fisik. Dia bisa membekukan lawan yang menyentuhnya, dan cara untuk mengalahkannya adalah dengan menembakkan sihir dari kejauhan. Will dianggap gak mungkin mengalahkan monster itu, tapi berbekal pengalamannya yang bisa mengalahkan monster itu beberapa kali, Will pede untuk tetap maju, dan yang terjadi Will udah tahu kelemahannya hingga dia selalu memuji piranti magis sahabatnya itu. Entah siapa Iris yang sebenarnya. Dia yang tahu kemampuan asli Will terlihat bingung gimana nanti melaporkannya. Iris, ini haitashi, kaeroka. Saat berjalan di lorong, Iris mencoba menganalisis kemampuan hebat Will yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Rupanya, dia segera melaporkan hasil pengamatannya pada para Magia Fender. Di tengah kegalauan mereka karena kekurangan pasukan untuk melawan penjajah angkasa, kedatangan Iris nyatanya amat dinantikan oleh mereka. Sesuai pengamatannya, dia merekomendasikan Will Sherford untuk bekerja di menara. Tapi beberapa anggota nampak menolaknya dan malah menimbulkan perdebatan antar mereka. Karyot kemudian menengahi, menurutnya nggak perlu tergesa-gesa memutuskan. Apalagi festival sihir agung baru akan dimulai. Mereka bisa menilai setelah melihat hasilnya nanti. Dan mereka semua memutuskan untuk mengakhiri rapat hari ini. Faktanya, Will adalah rekomendasi dari Elvaria. 失礼します。マギア・ベンデ。
ウィル・セルフォルト。ロンがいいね。面白い。ウィルずっと待ってる。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.